di saluran YouTube kami Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami bisa kembali hadir dan bisa kembali menyapa Sobat Virtual Lovers semuanya. Yang mana pada kesempatan kali ini kami ingin kembali melihat situasi serta kondisi yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud. Cukup ramai terlihat pagi ini aktivitas dari masyarakat ataupun dari para wisatawan yang mulai beraktivitas, entah itu sedang menikmati makan pagi di restoran maupun sedang berjalan-jalan di sepanjang area yang ada di kawasan ini. Sambil jalan-jalan melihat kondisi terkini yang ada di kawasan Ubud, kami juga sedikit ingin bercerita ataupun sedikit memberikan informasi terbaru terkait beberapa hal menarik yang terjadi di Pulau Dewata Bali pada akhir-akhir ini. Yang mana pertama kali dalam sejarah pemerintahan provinsi kabupaten atau kota Sebali di era kepemimpinan Gubernur Bali Wayan Koster, seluruh bupati atau wali kota Sebali dikumpulkan oleh Gubernur Bali dengan menghadiri Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN atau Bappenas Republik Indonesia. Bersama jajaran Kementerian PPN untuk mengkoordinasikan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di Bali, khususnya infrastruktur jalan ke pemerintah pusat. Gubernur Bali Wayan Koster yang memimpin langsung rapat koordinasi tersebut menyampaikan momentum pertama yang dilakukan untuk mengkoordinasikan kebutuhan kabupaten atau kota Sebali kepada pemerintah pusat guna terwujudnya percepatan pembangunan infrastruktur di Bali secara terintegrasi dan terpadu agar tercapainya infrastruktur Bali yang berkualitas dan berdaya saing. Karena Bali merupakan tujuan utama wisata dunia dan sering dijadikan tempat untuk pertemuan nasional dan internasional. Jika dibandingkan dengan daerah lain atau negara lain, infrastruktur Bali dalam upaya untuk mendukung kualitas pariwisata, jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Thailand, Bali sangatlah tertinggal. Jadi, kalau pemerintah mau mendorong Bali menjadi destinasi pariwisata yang berdaya saing, infrastruktur darat, laut, dan udara harus bagus, berkualitas, serta mampu bersaing dengan negara-negara lainnya. Kurang lebih seperti itu ungkapan yang diutarakan oleh Gubernur Bali Wayan Koster dalam acara rapat yang mengumpulkan bupati wali kota sepulau Bali. Di akhir kata, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa Bali memang wilayahnya kecil, tetapi Bali memberikan manfaat dan kontribusi kepada negara Indonesia sangat besar. Salah satunya kontribusi devisa pariwisata Bali ke nasional lebih dari 40%. Memang cukup menarik jika berbicara tentang infrastruktur, terutama di kawasan pariwisata.
Apalagi seperti halnya di Bali memang sangat terkenal dengan kawasan pariwisata yang cukup mendunia. Tentu infrastruktur jangan sampai diabaikan, karena infrastruktur merupakan hal yang sangat penting di setiap negara guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat menunjang aktivitas masyarakat agar mencapai kesejahteraan, masyarakat membutuhkan suatu pelayanan ataupun fasilitas-fasilitas yang dapat mendukung mereka dalam segala hal. Peran infrastruktur tidak hanya berpengaruh pada pengembangan wilayah, tetapi juga pada bidang kepariwisataan. Sebagai contohnya bahwa jalan, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan tempat penginapan dapat melancarkan akses untuk wisatawan ke tempat wisata tersebut, dan juga sebagai mediator untuk ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitar wisata tersebut. Infrastruktur berperan sangat penting dalam mendorong kualitas wisatawan itu sendiri serta pada lingkungan sekitarnya. Kembali sambil kita saksikan suasana yang ada di kawasan ini. Terlihat di hadapan kami saat ini, jalan biasanya penuh sekali di sekitar Jalan Manggi Forest ini. Kendaraan-kendaraan yang berparkir di sekitar kawasan ini, namun secara perlahan semuanya mulai berjalan secara tertib. Tentu hal ini cukup baik sekali bagi perkembangan pariwisata, karena semakin lama pasti kendaraan akan jauh semakin dan tentunya akan semakin padat. Jadi solusi kecil seperti penertiban parkir tentunya cukup efektif sejauh ini. Paling tidak bisa mengurangi tingkat kemacetan yang ada di sekitar kawasan wisata Ubud ini. Kurang lebih seperti itu ya, menurut dari pantauan kami di lapangan. Tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi seperti lovers yang baru sudah bergabung, dan kami ucapkan banyak terima kasih bagi yang sudah setia mengikuti dan menyimak video kami dari tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dapat bermanfaat dan juga bisa menghibur sobat video lovers semuanya. Kembali berbicara mengenai infrastruktur, dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 50 tahun 2011 mendefinisikan destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dengan melengkapi terwujudnya kepariwisataan. Pariwisata juga memiliki peran yang sangat besar dalam pembangunan nasional, karena selain menghasilkan pendapatan dan sekaligus sebagai penghasil devisa, sektor pariwisata berkaitan erat dengan penanaman modal turis-turis yang datang ke Indonesia, termasuk mereka yang berhubungan bisnis dengan Indonesia. Mendefinisikan pariwisata merupakan alat untuk pembangunan pedesaan dengan cara memperluas area tawaran spesifik dan menciptakan tempat kerja selain tradisional, meningkatkan kondisi kehidupan dan pertumbuhan lokal pendapatan penduduk. Dan untuk mewujudkan itu semua, perlunya pembangunan infrastruktur sebagai pendamping. Ini tentunya guna meningkatkan pendapatan sektor ekonomi.
Seperti halnya yang telah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo saat mengawali kunjungan kerjanya di Lampung beberapa waktu yang lalu. Presiden Jokowi mengingatkan pentingnya infrastruktur jalan untuk menekan biaya ekonomi logistik di kawasan Lampung. Presiden Jokowi pun juga berpesan bahwasannya berharap perbaikan infrastruktur jalan segera dilakukan, terutama pada jalan-jalan yang rusak parah. Baik sobat lovers, sambil mari kita saksikan bersama beberapa restoran oleh-oleh di sekitar kawasan Jalan Dewi Sita. Pada pagi hari ini terpantau masih cukup sepi dari pengunjung. Lalu lintas pun juga terlihat masih sangat lancar. Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan di sepanjang jalan Dewi Sita, kawasan wisata Ubud. Memang merupakan salah satu destinasi favorit yang tak boleh dilewatkan jika sedang berlibur di Bali. Di Ubud terdapat banyak restoran yang enak dan nyaman, bisa mengunjungi untuk makan bersama pasangan atau keluarga Anda. Kembali melanjutkan berbicara mengenai infrastruktur yang ada di kawasan pariwisata, khususnya di Bali, ataupun tata kelola di suatu tempat pariwisata, yang mana pembangunan pariwisata budaya Bali yang berkualitas serta bermartabat tidak hanya sebagai slogan semata. Guna mengawal tujuan tersebut, Gubernur Bali saat ini sudah mengeluarkan surat keputusan terkait Satgas Percepatan Tata Kelola Pariwisata. Hal tersebut merupakan perintah dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2020 tentang standar penyelenggaraan kepariwisataan budaya Bali. Satgas yang dibentuk tersebut tentunya tidak hanya bertugas karena adanya kasus, akan tetapi Satgas akan bertugas selama belum ada perubahan surat keputusan. Jadi tugas dari Satgas tersebut memang untuk mengawal pembangunan pariwisata Bali menuju terwujudnya pariwisata yang berbasis budaya, berkualitas dan bermartabat. Satgas tersebut meliputi gabungan semua unsur, baik unsur pemerintah, masyarakat, dan pelaku pariwisata, yang diketuai oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, dan sebagai wakil ketua adalah Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia atau KIPI Bali. Tentunya masing-masing bidang memiliki tugas yang berkaitan dengan tugas instansi asal. Jadi dalam menjalankan tugas-tugas, Satgas tidak selalu bergerak dalam bentuk gabungan, akan tetapi bisa bergerak sendiri-sendiri disesuaikan tugas pokok dan fungsi instansi asal tersebut. Meskipun demikian, koordinasi harus selalu dilakukan dalam kondisi tertentu. Anggota Satgas bisa bergerak secara gabungan beberapa instansi dengan tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Pastinya setiap pelanggaran yang ditemukan nanti akan diproses hukum sesuai dengan peraturan ataupun perundang-undangan yang dilanggar, dan akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan tersebut. Satgas tidak hanya mengawasi orang asing atau wisatawan, akan tetapi melakukan pengawasan
dan penertiban terhadap seluruh kegiatan kepariwisataan serta ketertiban umum yang berkaitan dengan kepariwisataan. Tentunya dengan adanya Satgas yang dibentuk saat ini bisa dicegah lebih awal terhadap potensi terjadinya pelanggaran, baik yang dilakukan oleh wisatawan, pelaku pariwisata maupun masyarakat itu sendiri. Semoga dengan adanya Satgas yang mengawal tata kelola Bali, dan juga dengan rapat yang dipimpin oleh Gubernur Bali dengan mengumpulkan wali kota dan bupati se-Bali, dapat memberikan efek positif, perkembangan positif bagi pariwisata ataupun bagi ekonomi ataupun bagi lingkungan yang ada di sekitar Pulau Dewata Bali. Kami dan tim Virtual Lovers hanya dapat membantu memberikan wadah, memberikan informasi kepada sobat Virtual Lovers semuanya. Untuk kelanjutannya kami serahkan kepada pemerintah setempat ataupun pihak-pihak terkait lainnya. Demikian video kami pada hari ini. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Terima kasih sudah setia mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga bermanfaat dan menghibur sobat Virtual Lovers semuanya. Jika ada yang kurang dan lebihnya dari apa yang sudah kami sampaikan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.